Hal apakah yang menjadi patokan untuk menentukan atas dan bawah dalam persoalan planet-planet? Orang mengetahui bahwa semesta, galaksi, tata surya, dan planet masing-masingnya berputar. Setiap putaran tentunya mempunyai pusat putaran yang langsung jadi pusat benda angkasa itu. Semua itu bagaikan bola atau roda yang senantiasa berputar. Maka sesuatu yang menjadi pusat putaran dikatakan paling bawah, dan yang semakin jauh dari pusat putaran dinamakan semakin atas. Dalam hal ini, keadaan di bumi dapat dijadikan contoh. Pusat putaran bumi dikatakan paling bawah, dan yang semakin jauh dari pusat itu dikatakan semakin atas. Akibatnya, orang yang berdiri di ekuator Amerika dan orang yang berdiri di Sumatera pada waktu yang sama akan menyatakan kakinya ke bawah dan kepalanya ke atas. Padahal kedua orang itu sedang mengadu telapak kaki dari balik belahan bumi. Tetapi masing-masingnya ternyata benar untuk status bawah dan atas yang dipakai di permukaan bumi ini. Demikian pula contoh itu dipakai untuk status tata surya, di mana surya sebagai bola api langsung bertindak jadi pusat kitaran. Karenanya surya dikatakan paling bawah dan yang semakin jauh dari surya dinamakan semakin atas. Venus dan Merkuri berada di bawah orbit bumi karena keduanya mengorbit dalam daerah yang lebih dekat pada surya. Jadi jika ada penghuni bumi pergi ke Venus, Merkuri atau ke surya, maka orang itu turun bukan naik. Karenanya Venus dan Merkuri itu tidak mungkin disebut langit bagi bumi, sebab yang dikatakan langit adalah sesuatu yang berada di bagian atas. Tetapi benar, kedua planet itu jadi langit bagi surya itu sendiri. Sebaliknya, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan Muntaha berada di luar orbit bumi keliling surya. Berarti semakin jauh dari surya. Sebab itu dikatakan ketujuh planet tersebut berada di atas orbit bumi atau langit bagi bumi. Dan orang yang pergi ke planet-planet itu disebut naik. Mungkin agak berat untuk mengatakan bahwa surya berada di tempat paling bawah dalam daerah tata surya. Begitu pula juga dikatakan sewaktu siang hari orang-orang sedang dalam status terbalik, kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah dalam daerah tata surya. Tetapi kenyataannya memang benar. Buktinya dapat dikemukakan di sini, maksud surat ke-17 ayat 1, bahwa dulunya Nabi Muhammad Mi'raj meninggalkan Makkah waktu malam atau waktu siang di Tahiti Pasifik. Maka Nabi dikatakan naik karena terbang semakin jauh dari surya. Menurut surat ke-97 ayat 1, Al-Quran diturunkan waktu malam dengan arti datang dari tempat yang jauh ke tempat yang dekat pada surya.